Salam, salam jumpa lagi dengan saya, Pendeta Mesnik Atopa. Pembahasan kita kali ini berjudul Kesaksian yang Menyenangkan, Kuasa Kesaksian Pribadi. Diambil dari pedoman pendalaman Alkitab Sekolah Sabat Dewasa, Triwulan 3, tahun 2020, dengan tema besar, Menjalin Persahabatan untuk Allah, Sukacita Berbagi dalam Misinya, ditulis oleh Mark Finley. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita minggu ini, kita akan ulangi secara cepat pelajaran minggu lalu dengan tema Mengapa Bersaksi. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau suatu kejadian. Saksi Kristus adalah seorang yang mengetahui secara pribadi atau mengenal secara pribadi siapa itu Yesus dan mengetahui mengapa Yesus harus menjadi manusia. Fakta membuktikan bahwa di dalam Yohanes 3 ayat 16, firman Allah berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ayat di atas memberikan informasi kepada kita bahwa Tuhan Yesus memiliki satu-satunya kerinduan, yaitu semua manusia di dunia ini harus diselamatkan. Catatan penting bagi para saksi adalah keselamatan manusia adalah pekerjaan Allah. Ingat ini, keselamatan manusia adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Apa bagian kita? Bagian kita adalah bekerja sama dengan Allah untuk mencapai rencananya. Minggu ini pelajaran kita berjudul Kesaksian yang Menyenangkan, Kuasa Kesaksian Pribadi. Ayat hafalannya tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 20. Firman Allah berkata, "Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Ayat hafalan kita memberikan ide bahwa semua orang yang sudah diubahkan oleh kasih Kristus tidak dapat menahan kabar keselamatan itu di dalam dirinya sendiri. Karena kabar keselamatan itu memaksa, mendorong agar kita menyatakan siapa itu Yesus. Pokok pikiran pelajaran kita minggu ini adalah membagikan Kristus kepada seseorang di sekitar kita. Pendahuluan. Di dalam buku Markus pasal 5 ayat 15, firman Allah berkata, "Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan setan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka." Markus 15 berbicara tentang seorang yang kerasukan setan yang menakutkan bagi semua orang di Dekapolis. Dekapolis adalah 10 kota sepanjang pantai Galilea. Orang ini sangat ditakuti, tempat tinggalnya di kuburan-kuburan. Diikat dengan rantai sekalipun terputus. Itu sebabnya semua orang takut kepadanya. Namun bagi Yesus, orang ini sesungguhnya merindukan kehidupan yang lebih baik. Maka Yesus membebaskan dia dari ikatan iblis tersebut. Setelah orang yang kerasukan setan itu sembuh, ia memohon untuk mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menjawab dalam Markus 15 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Tuhan Yesus mau
agar orang yang baru saja sembuh dari kerasukan setan ini pulang ke kampungnya, pulang ke rumahnya, pulang kepada saudara-saudaranya, dan menceritakan pengalamannya bertemu dengan Yesus. Akhirnya orang itu kembali ke kampungnya dan menjadi saksi bagi Yesus, menceritakan apa yang ia telah alami, dan semua orang yang mendengar dia menerima perubahan kehidupan seperti dia. Ada begitu banyak orang seperti orang yang kerasukan setan itu, ingin disembuhkan. Dan jika kita sudah disembuhkan, mari kita pulang ke rumah orang tua kita, ke kampung kita, untuk menceritakan kebaikan Yesus, sehingga orang lain pun boleh menerimanya. Yesus datang untuk mengembalikan manusia dari dosa yang merusak, mengembalikan manusia dari dosa yang menyiksa, mengembalikan manusia dari dosa yang mematikan, kepada keutuhan, kepada kesembuhan, dan kepada keselamatan yang kekal. Allah seringkali menggunakan saksi-saksi yang menurut kita tidak mungkin, seperti orang yang kerasukan setan itu. Namun setelah mereka bergaul dengan Yesus Kristus, namun setelah mereka bertemu dengan Yesus Kristus, mereka diubahkan oleh anugerahnya yang membawa perbedaan di dunia ini. Saya yakin saudara-saudara yang mendengar hari ini memiliki latar belakang walaupun tidak sama dengan orang yang kerasukan setan itu. Tetapi kita sudah diubahkan, maka kita mau pergi untuk Yesus Kristus. Langkah-langkah untuk memahami pelajaran pekan ini. Ada 2 langkah untuk memahami pelajaran minggu ini. Yang pertama adalah membagikan pengalaman pribadi dan perbedaan sebelum dan sesudah bersaksi. Bagian pertama, membagikan pengalaman pribadi. Bersaksi tidak pernah berbicara tentang kita, tetapi tentang Allah. Dialah Allah yang baik, dan tak ada Allah yang sama seperti Dia. Dialah satu-satunya Allah di alam semesta ini. Itu sebabnya pemazmur menulis di dalam Mazmur 103 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Firman Allah berkata, yang mengampuni semua kesalahanmu, yang menyembuhkan semua penyakitmu, yang menebus hidupmu dari liang kubur, yang memahkotaimu dengan kasih setia dan belas kasihan, yang memuaskan kehidupanmu hiasan-hiasan kebaikan, sehingga masa mudamu diperbaharui bagai burung raja wali. Ada yang diampuni kesalahannya, ada yang disembuhkan dari penyakitnya, bahkan dari berbagai-bagai kesulitan kehidupan kita. Yesus mengangkat kita, Yesus mau mengubahkan kita agar kita mau pergi baginya kepada orang lain. Contoh terbaik yang lain dari Alkitab adalah pengalaman Rasul Paulus yang dicatat dalam buku Kisah Para Rasul pasal 26. Sebagai seorang tawanan karena Injil Kristus, tetapi Paulus dengan berani bersaksi tentang pertobatannya dalam perjalanannya ke Damaskus kepada Raja Agripa, raja yang tidak takut akan Tuhan. Kesaksian dari kehidupan seseorang yang benar-benar bertobat memiliki pengaruh yang luar biasa kepada orang lain. Masing-masing kita memiliki pengalaman yang harus kita beritahukan kepada orang lain tentang artinya mengenal Yesus dan penebusannya. Kesaksian pribadi adalah kesaksian tentang kebaikan Allah yang akan membukakan hati yang keras sekalipun untuk dipenuhi dengan kasih Yesus yang kita sampaikan. Itu sebabnya bukan kasih kita, tapi kasih Yesus. Kasih Yesuslah yang dapat membuka hati yang keras. Pengalaman murid-murid dalam perjalanan ke Emmaus. Di dalam Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan
Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, ketika kita sudah bertemu dengan Yesus, berbicara dengan Yesus, maka hati kita akan berkobar-kobar untuk menceritakannya kepada orang lain. Ketika kita mengalami pengalaman yang menyenangkan bersama dengan Tuhan Yesus, maka hati kita akan berkobar-kobar untuk menceritakannya kepada orang lain. Kita hanya dapat membagi pisang goreng bila kita memiliki pisang goreng. Kita dapat membagikan Kristus jika kita memiliki Kristus. Bagian yang kedua adalah perbedaan sebelum dan sesudah bersaksi. Perubahan kehidupan dalam Yesus. Sebelumnya saya adalah seorang pemalu, seorang yang merasa rendah diri, tidak percaya diri. Tetapi setelah saya memberikan hidup saya dalam pelayanan ini, saya berubah menjadi pemberani, berdiri untuk berbicara, menyaksikan Yesus kepada orang lain. Mungkin Anda pun seperti itu. Mari kita melihat contoh terbaik dari Alkitab. Thomas adalah seorang yang ragu-ragu, seorang yang tidak mudah percaya. Namun setelah ia diubahkan oleh kasih Kristus, ia menjadi seorang murid yang menjadi misionari sampai ke India. Tidak ada yang dapat membatasinya. Dia akan pergi untuk Yesus. Walaupun tanpa ongkos, dia akan pergi untuk Yesus. Kenapa? Karena dia sudah diubahkan. Umat Tuhan yang sudah diubahkan oleh anugerah Kristus Yesus tidak akan pernah diam, tetapi dia akan menyampaikan tentang Kristus yang menyelamatkan mereka. Pengalaman ini terjadi saat Pentakosta, sehingga jemaat bertambah menjadi 3.000 jiwa pada hari itu, dan hari-hari kemudian bertambah terus sampai mencapai 5.000 jiwa. Petrus orang yang suka berbicara keras, mudah sekali berkata-kata, namun diubahkan oleh kasih karunia Kristus, sehingga Petrus memberikan nasihat kepada para penatua untuk menggembalakan umat Tuhan dengan kasih, bukan paksaan. 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Yohanes dan Yakobus yang terkenal sebagai anak-anak guru yang sulit mengendalikan amarah mereka, diubahkan oleh anugerah Kristus dan mereka tidak lagi menjadi pemarah. Begitu seseorang datang kepada Kristus, maka begitu pula lah lahir dalam hatinya kerinduan untuk memberitakan kepada orang lain betapa indah berkat persahabatan yang diperoleh dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan tak dapat dipendam dalam hatinya. Ellen G. White, Kebahagiaan yang Sejati, halaman 88. Itu sebabnya Yeremia menulis di dalam Yeremia 20 ayat 7. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku menjadi tertawan sepanjang hari. Artinya, ketika kita sudah menerima Kristusnya dalam kehidupan kita, kita tidak akan hidup lagi untuk diri sendiri, tetapi kita akan hidup untuk Yesus Kristus. Meskipun begitu banyak tantangan yang akan kita alami seperti yang dialami oleh Yeremia, tapi dia tidak akan mundur karena dia tahu yang membujuk dia adalah Tuhan, dan dia sendiri telah membiarkan dirinya terbujuk. Saudara-saudara, ketika kita datang kepada Yesus dan kita sudah terbujuk, kita akan memberitakan kebaikannya, dan kebaikan itu akan seperti api di dalam hidup kita, mendorong kita untuk pergi, mendorong kita untuk bersaksi, mendorong kita untuk bercerita tentang kebaikan Yesus yang tak habis-habisnya. Ringkasan, kesaksian dari kehidupan seseorang yang benar-benar bertobat memiliki pengaruh yang luar biasa pada orang lain. Masing-masing kita memiliki pengalaman yang harus kita beritahukan kepada orang lain tentang artinya mengenal Yesus dan penebusannya. Itu sebabnya di dalam Mazmur 103 ayat 3-5, yang mengampuni semua kesalahanmu, yang menyembuhkan semua penyakitmu, yang menebus hidupmu dari liang kubur,
yang memahkotaimu dengan kasih setia dan belas kasihan, yang memuaskan hidupmu hiasan-hiasan kebaikan, sehingga masa mudamu diperbaharui bagi burung Raja Wali. Umat Tuhan yang sudah diubahkan oleh anugerah Kristus Yesus tidak akan pernah diam menyampaikan tentang Kristus yang menyelamatkan mereka. Pengalaman ini menjadi saat Pentakosta, sehingga jemaat bertambah jumlahnya menjadi 3.000 jiwa satu hari. Panggilan. Yesus mengundang Anda yang ragu-ragu, yang tidak mudah percaya seperti Thomas. Oleh kasih karunia Kristus Yesus, Anda akan diubahkan dan Anda akan dilayakkan untuk menjadi saksi bagi Allah untuk seseorang yang baginya Yesus sudah mati. Yesus Kristus mengundang Anda yang suka berbicara keras, yang mudah sekali berkata-kata seperti Petrus. Oleh kasih karunia Kristus, Anda akan diubahkan untuk menjadi manusia baru. Yesus Kristus mengundang Anda yang sulit mengendalikan amarah seperti Yohanes dan Yakobus. Anda akan diubahkan oleh anugerah Kristus. Yesus mengundang Anda yang saat ini masih memiliki keraguan untuk menginjil. Ia mengundang Anda yang saat ini masih memiliki ketakutan untuk bertemu dengan orang lain. Yesus akan mengubahkan Anda untuk berani bersaksi baginya. Yesus mengundang Anda yang saat ini masih takut untuk menginjil. Mengundang Anda yang saat ini kurang fasih berbicara. Yesus akan mengubahkan Anda untuk mengatasi ketakutan dan akan memberikan kefasihan untuk bersaksi baginya. Beberapa orang di antara kita yang mendengar pelajaran hari ini, mari kita berdiri untuk menyambut panggilan ini. Sementara Anda berdiri, berdoalah di dalam hati saudara. Apa yang Anda butuhkan untuk menjadi saksi baginya. Saya berikan kepada Anda waktu 3-5 detik untuk memohon sesuatu yang terpenting yang Anda mau gunakan untuk bersaksi bagi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dengarkanlah seruan anak-anak-Mu yang mendengarkan panggilan Tuhan pada hari ini untuk menjadi saksi bagi Yesus Kristus. Kalau mereka kurang fasih berbicara, tambahkan kefasihan berbicara. Ketika mereka belum bisa mengendalikan amarahnya, Tuhan tolong supaya mereka dapat mengendalikan amarah mereka. Ketika mereka skeptis, ragu-ragu dan tidak mudah percaya, Tuhan ubahkan supaya mereka mudah percaya kepada Tuhan. Ketika mereka memiliki ketakutan berbicara, Tuhan tolong sehingga mereka pergi untuk Yesus Kristus. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena Tuhan mendengar dan menjawab doa kami dan akan memberikan semua yang kami minta hari ini. Semuanya tepat pada waktunya. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebagai informasi lanjutan, hubungi Facebook Makaditi Pasti Mantap, email atau pahm@mail.com atau pasenior@yahoo.com, atau bisa juga pada telepon 0813 73 309 119. Tuhan Yesus memberkati kita semua.